Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Zila sejak tadi malam sama sekali tidak menyapa ataupun berbicara kepada El. Dirinya marah karena dengan seenaknya El membatalkan acara liburan mereka tanpa alasan yang jelas. Bahkan pagi ini Zila pergi ke kampus tanpa diantar oleh suaminya. Sedangkan El yang menyadari istrinya marah pun hanya diam saja tanpa ada niat untuk membujuknya. Pikirannya justru berkelana memikirkan seseorang yang menghubunginya tadi malam, tepat saat ia selesai membantu Zila menyiapkan keperluan selama mereka liburan. Flashback on. Setelah selesai membantu Zila, El memilih memasuki ruang kerjanya, guna menyiapkan berkas-berkas yang akan ia bawa besok untuk meeting dengan klien yang ada di Kalimantan. Namun tak berselang lama, kegiatan El terhenti akibat dering ponsel miliknya yang menandakan ada yang menelpon dirinya. Saat dilihat ternyata nomor tidak dikenal yang menelpon dirinya. Karena takut ada hal penting, El memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo, El," terdengar suara perempuan dari balik ponsel itu. Dek, jantung El berdetak dengan cepat saat mendengar suara itu, suara yang sangat ia kenali. "El," panggil perempuan itu lagi. Iya, maaf ini siapa?" tanya El untuk memastikan bahwa suara itu adalah suara milik seseorang yang pernah ada di masa lalunya. "Ini aku Mira. Kamu ingatkan?" tanya perempuan bernama Mira itu. "Iya," jawab El dengan nada dingin. "El, bisa kita ketemu? Aku mau ngomong sesuatu." "Maaf, saya sibuk. Aku mohon El," pinta Mira memelas. "Oke, tut." El memutuskan secara sepihak sambungan telepon itu setelah menerima permintaan Mira. Flashback off. Saat ini El sedang berada di salah satu kafe yang berada tak jauh dari kantor miliknya untuk menemui orang bernama Mira yang tadi malam menghubungi dirimu. Tak berselang lama orang bernama Mira itu datang, dan langsung memeluk erat El yang duduk sambil memainkan ponselnya. "Lepas," ucap El datar sambil berusaha melepas pelukan Mira. Mira tak bergeming. "Aku kangen banget sama kamu," ujarnya sambil terus memeluk Pak El. El diam tanpa membalas pelukan Mira kepada dirinya. Jujur ia rindu dengan pelukan ini, tapi itu dulu saat Zila belum masuk kembali ke dalam hidupnya. Setelah puas memeluk El, akhirnya Mira melepaskan pelukannya dan beralih duduk di depan El. "Cepat bicara, saya sibuk," ujar El ketus. "El, aku minta maaf, karena dulu pergi ninggalin kamu tanpa kabar. Sebenarnya aku terpaksa, karena papa paksa aku nikah sama laki-laki pilihannya. Aku udah nolak, tapi papa ngancam kalau aku nggak mau, papa nggak akan segan-segan buat bunuh aku," jelas Mira panjang lebar. "Terus ngapain kamu balik ke sini?" tanya El dengan nada dingin. "Aku datang ke sini buat memperbaiki kesalahan aku. Kamu mau kan kita kayak dulu lagi? Dan kamu tenang aja, aku udah pisah sama suami aku," ujar Mira dengan menggenggam tangan El. El menepis tangan Mira. "Maaf, aku nggak bisa," ujarnya kemudian bangkit dan berjalan meninggalkan Mira yang menatapnya dengan sendu. "Aku akan berusaha dapetin kamu lagi El," gumam Mira pelan sambil menatap kepergian El. El menghentikan mobilnya tak jauh dari gerbang kampus Zila. Ia berjalan keluar dan bersandar pada mobilnya untuk menunggu Zila. Tak lama terlihat Zila yang sedang berjalan keluar gerbang bersama Nara. "Ah Zila!" teriak El kepada Zila. Zila menoleh dan mendapati El yang melambaikan tangan ke arahnya. "Gue duluan," ucap Zila kepada Nara sahabatnya. Gadis itu sedikit berlari menghampiri El. Namun sesampainya di depan El, Zila memilih langsung masuk ke dalam mobil. Sebenarnya ia sangat malas untuk bertemu El. Tapi, ia jauh lebih malas kalau harus pulang naik taksi. El ikut memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi. Namun sebelum menjalankan mobilnya, El menoleh ke belakang.
Ngapain kamu duduk di situ? Tanya El kepada Zila yang duduk di kursi belakang. Suka-suka saya, jawab Zila ketus. Azila, tegur El saat mendengarkan nada bicara Zila. Zila hanya diam saja, ia memasang earphone-nya dan memutar musik dengan cukup keras sehingga ia tidak dapat mendengar suara Pak El. Ia memejamkan matanya, menikmati alunan musik yang terdengar begitu indah di telinganya. El hanya menghembuskan nafasnya lelah, kemudian ia menjalankan mobilnya menuju suatu tempat. El yakin hanya tempat itu yang dapat mengembalikan mood Zila. Zila membuka matanya, ia melihat ke arah jalanan. Saat menyadari bahwa itu bukanlah jalan menuju rumah, Zila langsung beralih menatap El yang sedang mengemudi. Bapak mau bawa saya kemana? Tanya Zila dengan gaya bicara formal. El hanya diam, ia tetap fokus pada jalanan. Tak membutuhkan waktu lama, mobil El berhenti di depan sebuah taman yang terlihat ramai karena hari sudah mulai sore. Ayo turun, ajak El sambil membuka seat belt. Zila diam sejenak, kemudian keluar dari mobil. Gadis itu berjalan dengan cepat meninggalkan El. Ia memilih duduk di salah satu kursi yang sudah disediakan di taman itu. Zila merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya. Gadis itu menoleh dan mendapati El yang sedang memegang satu buah es krim yang diulurkan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Zila langsung menerima es krim coklat kesukaannya itu dan memakannya dengan nikmat. Maaf, ucap El sambil mengelap pipi Zila yang terkena noda es krim. Jawab Zila dengan deheman. Apa? Tanya El. Iya aku maafin, jawab Zila sedikit ketus. Yang ikhlas dong ngomongnya, ujar El. Iya kak, aku maafin, ucap Zila dengan senyumnya. El melingkarkan tangannya ke pinggang Zila dan menyandarkan kepalanya di bahu istrinya itu. Kenapa kakak tiba-tiba batalin liburan kita? Tanya Zila sambil terus menjilati es krimnya. El diam sejenak, memikirkan alasan apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan istrinya itu. Itu, jawab El bingung. Itu apa? Tanya Zila. Itu, karena kerjaan aku di kantor banyak dan gak bisa ditinggalin, ucap El yang tentu saja sebuah kebohongan. Oh, lain kali, kalau banyak kerjaan gak usah sok-sokan ngajak liburan, ujar Zila ketus. Iya, aku janji, kalau ada waktu yang pas, aku bakal ngajak kamu pergi liburan, kata El sambil mengecup pipi Zila singkat. Terus meeting yang kamu bilang kemarin gimana? Tanya Zila penasaran. Digantiin, Arga, jawab El singkat. Oh, pulang yuk, ajak El saat melihat es krim Zila sudah habis. Jemput Ara dulu, ujar Zila kemudian bangkit dari duduknya. Oke, El dan Zila berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari tempat mereka duduk. Dan tanpa mereka sadari, ada orang yang mendengar semua percakapan mereka. Jadi ini, yang buat kamu nolak aku. Gumam orang itu pelan. Tapi nggak akan aku biarin siapapun rebut kamu dari aku, lanjutnya lagi kemudian pergi meninggalkan taman. 1 bulan telah berlalu. Kantor. Saat ini El sedang sibuk berkutat dengan laptopnya. Sesekali ia membaca berkas yang berada di samping laptopnya. El mendongakkan kepalanya, menatap datar seorang wanita yang memasuki ruangannya tanpa izin. Hai, El. Sapa wanita itu dengan senyum manis. Ngapain lo kesini? Tanya El ketus. Wanita itu tak menjawab, ia justru berjalan mendekat ke arah El dan dengan tidak sopannya duduk di atas pangkuan El, tak lupa tangan yang ia lingkarkan di leher El. Lo apa-apaan sih? Bentak El sambil mendorong wanita tersebut hingga terjatuh dari pangkuannya. Aus, ringis wanita tersebut sambil memegang perutnya. El hanya menatapnya datar tanpa ada niat ingin menolong. Ia justru melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya untuk memanggil Arga. El, tolong aku, rintih wanita itu. El menghentikan langkahnya, dan menoleh ke arah wanita tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah Mira. El, tolong, perut aku sakit banget,
ujar Mira sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit. Loh, kenapa? Tanya El sedikit khawatir. Perut aku sakit, jawab Mira terbata-bata. El panik saat Mira tak sadarkan diri dengan darah yang mengalir di kaki wanita itu. Tanpa berpikir panjang El langsung menggendong Mira ala bridal style dan berjalan cepat keluar dari ruangannya. Saat di depan pintu lift, El tak sengaja berpapasan dengan Arga yang sibuk berbicara dengan salah satu karyawan. Bantuin gue, ucap El kepada Arga. Arga mengalihkan pandangannya ke arah Pak El. Itu siapa? Dan ini kok ada darah? Lo apain dia El? Tanya Arga bertubi-tubi. Nggak usah banyak tanya. Sekarang lo bantuin gue buat bawa dia ke rumah sakit, kata El. Ya udah buruan, ucap Arga. Sesampainya di rumah sakit, Mira langsung dibawa ke ruang UGD untuk mendapat pertolongan. Sedangkan El dan Arga menunggu di depan ruang UGD. Sejak kapan lo ketemu Mira lagi? Tanya Arga pada El. 1 bulan yang lalu, jawab El. Lo nggak lupakan apa yang pernah dia lakuin ke lo? Ujar Arga. Gue sama sekali nggak lupain itu, sahut Pak El. Zila tahu tentang Mira? Tanya Arga lagi. El hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dokter yang menangani Mira keluar. Sedangkan El langsung menghampiri dokter tersebut. Gimana, dok? Tanya El khawatir. Sedangkan Arga yang melihat jelas raut penuh khawatir yang ditunjukkan oleh El, hanya bisa mendengus. Syukurlah Bapak segera membawanya ke rumah sakit. Jadi, kami bisa menyelamatkan bayi yang sedang Ibu Mira kandung. Saya harap Bapak harus bisa lebih menjaga Ibu Mira agar hal ini tidak terjadi lagi, karena itu dapat membahayakan keduanya. Saat ini Ibu Mira sudah dipindahkan ke ruang rawat, jelas dokter itu kepada El. El sedikit terkejut saat mengetahui Mira tengah mengandung. Kalau begitu saya permisi, pamit dokter itu kemudian melenggang pergi meninggalkan El dan Arga. Mira hamil. Gumam El pelan namun didengar oleh Arga. Iya hamil. Dan itu bukan anak lo kan? Tanya Arga tajam. Ya bukanlah, serga El tak kalah tajam. Ya udah, ayo balik kantor. Ngapain masih di sini? Ajak Arga. Enggak, lo kalau mau balik silahkan, gue mau nemenin Mira, ujar El. Lo nggak gila kan El? Tanya Arga. Ya enggak lah. El berjalan menuju ruangan di mana Mira sedang dirawat. Sedangkan Arga hanya menatap jengkel ke arah El. Sebelum masuk ke ruangan Mira, El membuka ponselnya untuk menghubungi Zila karena ia tak bisa menjemput istrinya itu pulang. Mi, sayang, kamu pulang sama Ervan ya? Aku nggak bisa jemput, karena ada meeting. My wife, oke. Semangat kerjanya, love you, Mi, tuh. Setelah membalas pesan dari Zila, El melangkahkan kakinya untuk memasuki ruangan di mana Mira dirawat. Ruangan bernuansa putih disertai dengan aroma obat-obatan yang menyeruak menyambut kedatangannya di ruangan itu. El melangkahkan kakinya mendekati Mira yang berbaring di atas brangkar. Lo nggak apa-apa kan? Tanya El kepada Mira. Mira menoleh, menatap El dengan senyum. Aku nggak apa-apa. Makasih kamu udah mau nolongin aku, ucap Mira. Gue minta maaf, gara-gara gue lo hampir kehilangan anak lo, kata El tulus. Bukan salah kamu El. Aku juga bersyukur kalau seandainya anak ini tiada, dengan begitu dia nggak akan menderita kayak mamanya, sahut Mira sendu. Lo gila, mana ada orang tua yang mau anaknya tiada, ucap El tak habis pikir dengan jalan pemikiran wanita di depannya ini. Buat apa dia hidup, kalau ayahnya aja nggak mengakui dia sebagai anak? Lebih baik dia tiada dan nggak merasakan penderitaan yang pernah aku alamin dulu, kata Mira dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya. Tapi, dia nggak salah apa-apa. Dia juga berhak hidup, sahut El. Mira diam merenungi ucapan El yang ada benarnya. Anaknya berhak hidup dan ini bukan kesalahan anaknya, tetapi kesalahan mantan suaminya. Maaf, karena udah ngomong kayak tadi, ucap Mira sambil menghapus air matanya.
Ya udah, kalau gitu gue pulang. Untuk biaya rumah sakit udah gue lunasin sebagai permintaan maaf, ujar El kemudian berjalan keluar ruangan di mana Mira dirawat. El, tunggu, panggil Mira. El menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Mira. Kenapa? Tanya El. Kamu udah maafin aku kan? Tanya Mira balik tanpa menjawab pertanyaan El sebelumnya. Lupain aja masa lalu. Gue udah maafin lo dari dulu, jawab El. Makasih, karena kamu mau maafin aku, ucap Mira. Aku boleh minta tolong sama kamu El? Tanya Mira sedikit ragu. Minta tolong apa? Aku. Petik 2. El tiba di rumahnya tepat pada pukul 21. Ia berjalan memasuki rumah dan menemukan Zila yang sedang duduk di atas sofa dengan pandangan fokus ke arah televisi. Tumben baru pulang? Tanya Zila saat El duduk di sampingnya. Aku lagi banyak kerjaan, jawab El. Oh. El melingkarkan tangannya pada pinggang Zila. Setelah itu, ia mengecup pipi Zila yang sedikit berisi. Kok kamu gendutan? Tanya El jujur. Kenapa emang kalau aku gendut? Kakak nggak suka, terus mau selingkuh? Tanya Zila emosi. El gelagapan melihat respon Zila, bukan gitu. Aku justru suka kamu gendutan, jadi makin gemesin. Halah, udah sana mandi, perintah Zila. Mandiin, goda El. Plak. Zila langsung memukul bibir El sedikit keras setelah mendengar ucapan suaminya itu, nggak usah macem-macemnya kamu. Minta satu macem aja udah kena tampol. Gimana kalau gue minta macem-macem? Bisa dibunuh gue, gerutu El sambil berjalan menuju tangga. Pukul 22. Zila sudah tertidur dengan lelap di atas tempat tidur. Sedangkan El masih sibuk berkutat dengan laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda akibat seharian ini. El menemani Mira yang masih dirawat di rumah sakit. Drt. El mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menelpon dirinya malam-malam. Saat tahu Mira yang menelpon dirinya, El langsung mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo, ucap El sambil berjalan keluar kamar. Halo, El, sahut Mira dari seberang. Kenapa? Tanya El. Aku boleh minta tolong? Aku lagi pengen makan mie ayam, kamu bisa beliin kan? Pinta Mira dengan nada memelas. El hanya menghembuskan nafas lelah. Oke, gue OTW, balas El kemudian menutup teleponnya secara sepihak. El berjalan ke walk-in closet untuk berganti baju. Selesai berganti baju, El mengambil kunci mobil yang ia letakkan di atas nakas samping tempat tidur. Sebelum pergi, El menyempatkan diri untuk mencium Zila yang sedang tertidur pulas. Zila yang merasakan ada yang mencium wajahnya berkali-kali berusaha membuka matanya. Mau kemana? Tanya Zila saat melihat El dengan pakaian yang rapi. Mau keluar bentar, jawab El. Tapi ini udah malam, Kak, ujar Zila yang melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 22.20. Cuma bentar doang kok, sahut El. Kalau masuk angin, aku nggak tanggung jawab, kata Zila sedikit ketus. Gadis itu langsung menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. El memandang Zila nanar, kemudian ia berjalan keluar kamar tanpa berkata apapun. Zila membuka selimutnya saat mendengar suara pintu tertutup. Bodo amat lo mau masuk angin atau enggak, gue nggak peduli, gumam Zila kesal. El memasuki ruang rawat Mira dengan tangan yang menenteng pesanan wanita itu. Nih, ucap El sambil meletakkan bungkus mie ayam di atas pangkuan Mira. Mira menatap mie ayam itu berbinar, kemudian ia beralih menatap El dengan senyum manis. Makasih, El, ucap Mira dengan senyum yang masih tercetak di wajahnya. Balas El dengan deheman. Aku nggak ganggu waktu kamu kan? Tanya Mira sambil membuka bungkus mie ayam yang diberikan El. Enggak, jawab El singkat. Gue pulang, pamit El kemudian pergi meninggalkan ruangan Mira. Mira menatap kepergian El dengan senyum smirk. Aku bakal buat kamu jadi milik aku lagi El. Ini baru permulaan, gumam Mira pelan.
El tiba di rumahnya saat waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Ia masuk ke dalam kamar dan menuju walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Tak membutuhkan waktu lama, El keluar dari walk-in closet lengkap dengan kaos berwarna putih dan celana pendek. Setelah itu, ia berjalan ke arah ranjang dan berbaring di samping Zila yang tertidur dengan posisi membelakangi dirinya. Sebelum menutup matanya, El lebih dulu memeluk Zila dari belakang dan tak lupa meninggalkan jejak kemerahan di leher putih Zila. Barulah setelah itu, El memejamkan matanya untuk berkelana di dunia mimpi. Skip pagi, pukul 4. Huek, huek. Terdengar suara orang sedang memuntahkan sesuatu dari dalam kamar mandi. Hal itu membuat tidur nyenyak Zila terganggu dan terpaksa bangun dari tidur cantiknya untuk melihat siapa orang yang muntah di pagi buta. Tuh kan, dibilang juga apa? Nggak usah keluar malam-malam. Jadi, masuk angin kan? Omel Zila sambil mengurut tekuk leher El. Huek, El tak menyahut, ia justru kembali memuntahkan cairan bening yang bergejolak di dalam perutnya. Masih mau muntah? Tanya Zila. El menggeleng, kemudian ia membasuh wajahnya yang terlihat sedikit pucat. Setelah itu ia berbalik dan memeluk Zila. Mual banget, keluh El lemas. Zila menuntun El untuk keluar dari kamar mandi. Setelah itu, mendudukkannya di atas tempat tidur. Sini dulu, aku mau buat teh hangat, kata Zila lembut. Zila mengurungkan niatnya untuk membuat teh hangat saat El justru memeluknya erat. Nggak usah, ucap El dengan tangan yang melingkar di pinggang Zila. Biar enakan, Kak, sahut Zila dengan tangan yang mengelus rambut El. Aku nggak butuh itu, aku butuhnya kamu, rengek El yang semakin mengeratkan pelukannya. Zila menghembuskan nafasnya, ya udah kalau gitu biar aku olesin minyak angin perutnya. El melepaskan pelukannya. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil memandangi Zila yang sedang menggeledah laci untuk mencari minyak angin. Tunggu di situ, aku mau ambil minyak angin di kamar Ara, ujar Zila sambil melangkahkan kakinya keluar kamar menuju kamar Ara yang terletak di sebelah kamarnya. Tak membutuhkan waktu lama, Zila kembali ke kamarnya dan langsung mendudukkan dirinya di samping El yang terlihat memejamkan matanya. Selesai mengoleskan minyak angin di perut El, Zila ikut berbaring di samping El dengan tangan yang mengelus lembut rambut El. Saat ini Zila sedang bersiap menuju kampus, sedangkan El masih berada di kamar mandi. Selesai bersiap dan menyiapkan pakaian El, Zila berjalan keluar kamar menuju lantai bawah untuk memanggil Ara yang sedang bermain di halaman belakang. Ara, panggil Zila. Ara yang sedang asik bermain dengan kelinci kesayangannya pun menoleh menatap Zila. Ayo sarapan dulu, ajak Zila. Sedangkan Ara langsung bangkit sambil menggendong kelincinya. Mami, kelincinya bawa lumah oma, pinta Ara dengan pupi eyesnya. Oke, tapi, itu kelincinya lepasin dulu. Ara menuruti perintah Zila, ia melepaskan kelincinya. Setelah itu, Ara berlari ke arah Zila yang berdiri di pintu penghubung antara ruang tengah dan halaman belakang. Jangan lari Ara, peringat El yang sudah berdiri di samping Zila. Ara tak mendengarkan ucapan El, ia terus berlari dan langsung menubruk kaki El. Zila hanya terkekeh, ia melangkahkan kakinya ke arah ruang tamu. Sedangkan El langsung menggendong Ara sambil mencium wajah anaknya itu gemas. Kakak yakin mau ke kantor? Tanya Zila. Saat ini El dan Zila sedang dalam perjalanan menuju kampus setelah mengantar Ara ke rumah orang tua El. Iya, hari ini ada meeting, jawab El dengan satu tangan menggenggam tangan Zila dan satunya lagi ia gunakan untuk menyetir. Tapi, kalau ngerasa nggak enak badan langsung pulang, jangan dipaksa. Iya, sayang. Zila fokus ke arah menatap keluar jendela, sedangkan El fokus menyetir mobilnya. Tak berselang lama mobil El berhenti di depan gerbang kampus Zila. Sebelum Zila keluar dari mobil, El lebih dulu mencium seluruh wajah Zila. Belajar yang benar, jangan kebanyakan tidur,
Ucap El yang justru membuat Zila sedikit kesal. Aku nggak tidur ya, bantah Zila dengan muka datarnya. Nggak salah maksud kamu, kata El dengan kekahannya. Kesal Zila kemudian keluar dari mobil tak lupa membanting pintu. El yang melihat kelakuan istrinya itu hanya tertawa, namun tawanya terhenti saat mendengar dering yang berasal dari ponselnya. Ia langsung menjawab panggilan itu, saat tahu siapa yang menelpon dirinya. Kenapa? Hari ini aku pulang, kamu bisa jemput aku kan? Tanya seorang wanita dari seberang telepon. Bersambung.